Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat dosen Haji Tayfur SAG MSI yang kami harapkan bimbingannya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan proposal PTK dengan judul peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan model problem based learning pada mata pelajaran SKI kelas 6 MI Darul Ulum Sidrajat. Untuk yang pertama itu ada pendahuluan, LBM-nya, latar belakang masalahnya. Pendidikan merupakan salah satu fondasi kehidupan suatu bangsa. Masa depan bangsa diketahui dari komitmen masyarakat, bangsa atau negara terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional. Pendidikan juga merupakan karya budaya yang selalu menuntut peserta didik untuk mengembangkan potensi dan berpartisipasi harus selalu terlihat dalam jiwa peserta didik. Padahal proses pendidikan baik formal maupun informal diharapkan dapat memberikan bantuan kepada peserta didik agar dapat memecahkan masalah sendiri. Hal inilah barangkali yang dimaksud dengan kedewasaan peserta didik. Dengan kata lain, bahwa peserta didik tidak selamanya dibimbing, namun diharapkan mampu mandiri. Kegiatan belajar diarahkan agar peserta didik mampu menerima, memahami pengetahuan, keterampilan yang diberikan oleh pendidik. Salah satu masalah dalam dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi. Otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi. Otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi, dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu. Untuk menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari, akibatnya anak didik kita lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoritis, tetapi mereka miskin aplikasi. Oleh karena itu, pendidik atau guru harus mengutamakan keterampilan dasar dan meningkatkan tingkat berpikir kritis yang harus dimiliki oleh peserta didik agar mereka dapat memahami konsep dengan sistematis baik secara teoritis maupun aplikasinya. Seorang pengamat pendidikan mengungkapkan pada Okazon belum maksimal dalam memberikan kemampuan berpikir karena pembelajaran selama ini lebih banyak pada mengisi pikiran saja. Abduzen mengimbuhkan pelajar Indonesia kini lebih banyak diharuskan menghafal lantaran kemampuan itulah yang akan dipakai saat ujian nasional. Para pendidik lupa mengajarkan pemahaman atas konsep yang dipelajari para siswa. Guru kurang mengoptimalkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Padahal siswa perlu terlibat. Itu sebabnya pembelajaran harus terbuka, sehingga siswa bisa mengekspresikan pikirannya. Mereka juga bisa berekspresi dengan tubuhnya dan perasaannya sehingga kemampuan berpikirnya berkembang. Karena tindakan manusia itu berdasarkan atas apa yang ada dalam pikirannya. Kondisi berbeda akan terlihat pada siswa yang hanya dicekoki informasi dan diharuskan menghafalnya. Mereka tidak bisa berekspresi dengan baik tentang apa yang dirasakan dan dipikirkan. Saat ini penerapan metode ceramah kepada peserta didik masih banyak digunakan. Diyakini bahwa peserta didik memahami seperti guru. Guru
Guru juga tidak memiliki konsep pembelajaran. Yang terpenting tujuan pembelajaran dan deadline waktu terpenuhi. Supaya mempercepat pembelajaran, guru mengajar hanya dengan ceramah dan siswa hanya mendengarkan saja. Tidak memperdulikan apakah siswa dapat mengerti atau tidak. Hal ini mengakibatkan terjadi kejenuhan pada siswa, apalagi memerlukan waktu yang lama 2-3 jam per mata pelajaran, yang akibatnya hanya sedikit ingatan tentang pelajaran yang didapat. Dilihat dari beberapa indikator, misalnya hasil belajar siswa, khususnya mata pelajaran SKI, kurang memuaskan. Banyak siswa yang pasif dan masih takut bertanya kepada guru jika ada yang kurang jelas, termasuk siswa. Keberanian tuturan masih kurang karena guru tidak mengenalkan siswa untuk mencari jawaban dan bertanya. Mengenai referensi yang diberikan di atas, penulis menyatakan bahwa model memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar, karena berhasil tidaknya pembelajaran sangat dipengaruhi oleh model yang efektif pada suatu lembaga. Dalam setiap kegiatan mengajar, pada dasarnya meliputi tiga kegiatan, yaitu kegiatan sebelum pembelajaran, kegiatan pelaksanaan pembelajaran, dan kegiatan sesudah pembelajaran. Agar kegiatan mengajar dapat berjalan efektif, maka guru harus mampu memilih metode mengajar yang paling sesuai. Proses pembelajaran akan efektif jika berlangsung dalam situasi dan kondisi yang kondusif, hangat, menarik, menyenangkan, dan wajar. Merupakan salah satu di antara mata pelajaran yang lebih ditekankan pada hafalan dibanding mata pelajaran lain. Tetapi banyak siswa yang merasa kurang mampu dalam mempelajari SKI secara kebudayaan Islam. Kenyataan yang banyak dijumpai di sekolah selama ini adalah pembelajaran SKI berlangsung secara tradisional yang meletakkan guru sebagai pusat belajar bagi siswa. Karena siswa memiliki kebutuhan belajar, teknik-teknik belajar, dan berperilaku belajar, guru harus menguasai metode dan teknik pembelajaran, memahami materi dan bahan ajar yang cocok dengan kebutuhan belajar, dan berperilaku mengajarkan siswa. Guru dituntut untuk dapat memilih kegiatan pembelajaran sehingga siswa terhindar dari kebosanan dan tercipta kondisi belajar yang interaktif, efektif, dan efisien. Guru berperan memotivasi, menunjukkan, dan membimbing siswa supaya siswa melakukan belajar. Menunjukkan dan membimbing siswa supaya siswa melakukan kegiatan pembelajaran. Sedangkan siswa berperan untuk mempelajari kembali, memecahkan masalah guna meningkatkan taraf hidup dengan berpikir dan berbuat di dalam dan terhadap dunia kehidupan. Untuk memecahkan masalah pembelajaran yang demikian, perlu dilakukan upaya pengembangan pembelajaran. Pengembangan pembelajaran yang diperlakukan saat ini adalah pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan kreativitas siswa, serta memberikan iklim yang kondusif dalam perkembangan daya nalar siswa, Pembelajaran yang menyenangkan memang menjadi langkah awal untuk mencapai hasil belajar yang berkualitas. Menurut Nur Hadi menyatakan bahwa belajar akan lebih bermakna apabila siswa atau anak didik mengalami sendiri apa yang dipelajarinya. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu model pendekatan yang dipilih dalam proses pembelajaran ini adalah pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual ini merupakan model pembelajaran yang mampu mendorong siswa mengkonstruksikan pengetahuan yang telah diperolehnya melalui pola pikir mereka sendiri. Penerapan model pembelajaran kontekstual ini juga berdampak terhadap situasi dan kondisi pada saat terjadinya proses belajar mengajar, yaitu dapat menghidupkan suasana lingkungan kelas. Karena pembelajaran bersifat student oriented. Dengan kata lain, guru diharapkan dapat mengembangkan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan pengembangan menemukan
memiliki dan mengumpulkan ide peserta didik sendiri, yaitu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah peserta didik. Adapun model pembelajaran tepat yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir dan keterampilan yang memecahkan masalah adalah model pembelajaran berorientasi pada masalah, atau disebut dengan model problem based learning. Model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran problem based learning atau disingkat dengan PBL ini adalah pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada situasi yang orientasi pada masalah. Model ini merupakan pendekatan pembelajaran peserta didik pada masalah autentik atau nyata, sehingga peserta didik dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang tinggi dan inquiry. Untuk itu, penulis mencoba menggunakan model pembelajaran berbasis masalah problem based learning pada pelajaran SKI. Mata pelajaran SKI sendiri tentang sejarah, yang mana sejarah itu sangat banyak yang harus dipelajari, maka diperlukan sebuah model pembelajaran yang mampu memberikan wawasan kepada siswa untuk berpikir kreatif dan kritis terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, yang tentunya permasalahan ini selalu menarik untuk didiskusikan dan dicarikan solusi, serta siswa dapat belajar secara mandiri dan terlibat langsung dalam pembelajaran berkelompok. Oleh karena itu, model pembelajaran problem based learning digunakan dalam mengajar materi pembelajaran SKI. Ini ditujukan agar siswa mampu belajar untuk berpikir kreatif dan inovatif. Di samping itu, model pembelajaran ini membantu siswa dalam mencari pemecahan masalah melalui pencarian data, sehingga diperoleh solusi untuk suatu masalah secara rasional dan autentik, serta mampu mengangkat prestasi belajar siswa di madrasah, khususnya pada mata pelajaran SKI IMI Darul Ulum. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan model problem based learning pada mata pelajaran SKI kelas 6 CMI Darul Ulum Sidoarjo. Identifikasi perumusan masalah yang pertama itu adalah dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Yang kedua adalah pembelajaran SKI berlangsung secara tradisional yang meletakkan guru sebagai pusat belajar bagi siswa. Yang ketiga, kurangnya keaktifan siswa dalam proses belajar. Yang keempat, rendahnya hasil belajar SKI siswa. Terus tujuannya adalah untuk mendapatkan data atau informasi dari penerapan model pembelajaran based learning di MI Darul Ulum, khususnya kelas 6 ya, kelas 6C. Terus ada manfaat tindakan atau manfaat penelitian ini. Yang pertama bagi sekolah, ada bagi guru, bagi siswa, dan bagi peneliti sendiri. Terus selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional itu arti dari judul yang ada di atas. Hasil belajar ini adalah pola-pola perubahan nilai, pengertian, sikap ekspresi, dan keterampilan. Terus yang kedua adalah problem based learning. Apa itu problem based learning? Problem based learning adalah cara penyajian pelajaran dengan memanfaatkan permasalahan yang ditemui anak. Terus mata pelajaran SKI. Mata pelajaran SKI adalah peristiwa yang terjadi peristiwa yang terjadi pada masa lampau sejak Islam ada sampai hasil budidaya manusia sejak agama yang ajarannya disampaikan oleh Allah kepada umat manusia melalui Rasulnya. Terus selanjutnya ini ada bab 2. Bab 2 itu isinya adalah kajian teoritik. Pertama itu adalah landasan teori. Landasan teori itu mengungkapkan tentang
variabel itu dikupas satu persatu. Yang pertama itu ada hasil belajar. Hasil belajar itu apa? Hasil belajar adalah pola-pola perubahan nilai, sikap, apresiasi, dan keterampilan. Terus yang kedua, ada macam-macam hasil belajar. Apa sih macam-macamnya? Yang pertama dari ranah kognitif adalah di dalamnya ada pengetahuan dan ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dari arah afektif itu ada penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, internalisasi, ranah psikomotorik adalah gerakan refleks, keterampilan, gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan, dan kelompok. Terus selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal itu mencakup ada faktor fisiologis. Apa itu faktor fisiologis? Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu, kondisi sendiri-sendiri. Faktor ini dibedakan menjadi dua, yaitu keadaan tonus jasmani. Keadaan tonus jasmani pada umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Yang selanjutnya itu ada faktor psikologis. Psikologis adalah keadaan yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan jiwa, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Terus ada lagi faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Faktor eksternal itu adalah yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor sosial, faktor nasional. Faktor sosial ada faktor sosial, faktor sosial lingkungan sekolah, faktor sosial masyarakat. Yang kedua, faktor non sosial, lingkungan alamiah seperti kondisi udara yang segar, dapat terlalu panas, dan lain sebagainya ya. Terus problem based learning. Apa itu problem based learning? Yang pertama itu adalah pembelajaran berbasis masalah atau PBM, yang merupakan sebuah strategi pembelajaran yang berusaha pada peserta didik dengan cara menghadapkan peserta didik dengan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha mencari pemecahan atau jawabannya. Terus kemudian tujuannya apa? Tujuan pembelajaran based learning tujuannya adalah ingin membantu peserta didik agar memperoleh berbagai pengalaman dan mengubah tingkah laku peserta didik. Terus ada lagi kemampuan peserta didik untuk berpikir kreatif, analitis, dan sistematis dan logis. Terus selanjutnya ciri-ciri based learning. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, strategi pembelajaran based learning berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran, artinya dalam belajar ini tidak. Terus yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk penyesuaian masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Terus yang selanjutnya itu ada desain penerapan based learning. Penerapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, para peserta didik terlebih dahulu dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 8 sampai 9 anak. Kalau di siswa kelas ini ada 22 siswa ya. Nah, ini dibagi nanti berapa biar sama. Terus pada setiap kelompok tersebut dipilih salah satu yang bertindak sebagai ketua dan satu orang lagi sebagai sekretaris. Terus selanjutnya, mata pelajaran SKI, sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama adalah pengertian mata pelajaran SKI. Apa itu mata pelajaran SKI? Mata pelajaran SKI adalah sebagai hasil budidaya manusia sejak agama yang ajarannya disampaikan oleh Allah kepada umat manusia. Yang selanjutnya ada tujuan dan fungsi pembelajaran SKI. Yang pertama, membangun kesadaran peserta didik. Membangun kesadaran peserta didik dengan pentingnya waktu dan tepat yang merupakan sebuah proses.
melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah Islam. Terus ruang lingkup SKI, di sini ada ruang lingkupnya, ada Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat Kalijaga, Muria, Kudus. Itu adalah sunan-sunan wali sanga. Hasil penelitian yang relevan itu adalah hasil penelitian dan sucian Astuti. Ada 1, 2, 3. Terus hipotesisnya apa? Dengan penerapan Prof PBL ini dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran SKI. Terus ada metode penelitiannya. Yang pertama, lokasi dan waktunya. Lokasinya itu ya di MI Darul Ulum ya. Waktunya itu bulan November Desember. Terus setting penelitiannya di mana? Setting penelitiannya ini adalah di MI Darul Ulum. Terus desain atau rancangan penelitiannya ini sesuai ini ya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan model problem based learning, mencoba untuk memperbaiki proses pelajaran. Penelitian tindakan kelas berkembang dari penelitian tindakan. Oleh karena itu, untuk mematuhi pengertian penelitian tindakan kelas, perlu kita telusuri pengertian penelitian tindakan kelas. Menurut Kemis, penelitian tidak dalam satu bentuk penelitian yang efektif. Terus selanjutnya di sini ada perencanaan. Perencanaannya dimulai dari perencanaan, terus ada pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Terus habis itu ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Ini terus ya siklusnya. Yang kedua, tindakan acting pada setiap tahap ini terpenuhi melaksanakan apa yang telah direncanakan pada tahap perencanaan. Pengamatan observasi, peneliti melakukan pengamatan pada siswa selama proses pelajaran mengajar berlangsung dengan layar lembar observasi. Terus yang keempat adalah refleksi. Terus indikator pencapaiannya, di sini ada indikatornya ya. Kita punya indikator yang pertama itu rata-rata nilai harus di atas KKM. KKM-nya 70, berarti di atas 70 nilainya ya. Terus peserta yang mendapatkan nilai di KKM sebanyak 75% dari jumlah peserta didik. Terus instrumen yang digunakan, instrumennya itu ada tes. Instrumennya adalah tes, pretest, dan post-test. Oh ya, peserta yang mendapatkan nilai di atas KKM sebanyak 90 ya, 90 dari jumlah peserta didik. Terus selanjutnya instrumen yang digunakan adalah tes, pretest dan post-test, kemudian ada lembar observasi. Terus teknik pengumpulan data adalah berupa cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Biasa disebut metode pengumpulan data. Ini ada pretest penelitian ya. Terus ada teknik analisanya. Teknik analisanya ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu analisis yang menekankan pada pembahasan data dan subjek penelitian. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon bimbingannya untuk Bapak dosen Haji Thoifur SAG MSI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.